Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdan, kelas 3C PBA. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya resum atau saya rangkum dari sebuah buku Akhlak Tasawuf karya Dr. Zulkifli MAG dan juga Dr. Haji Jamaluddin MUS. Nah, yang dimana saya mendapatkan judul tentang tasawuf falsafi, tasawuf syi'i, sama tasawuf sunni. Nah, langsung saja. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi adalah sebuah konsep atau ajaran untuk mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio atau filsafat. Nah, hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan lebih daripada itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Nah, bisa juga dikatakan bahwa tasawuf falsafi adalah tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat gitu. Nah, di dalam tasawuf falsafi itu metode yang digunakan dengan metode dari tasawuf sunni maupun tasawuf syi'i itu berbeda. Nah, yang dimana metode yang digunakan oleh tasawuf syi'i sama tasawuf sunni itu, nah, dia itu lebih menonjol kepada segi praktis gitu. Nah, sedangkan tasawuf falsafi ini lebih menonjol kepada segi teoris. Nah, sehingga dalam konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan rasio dengan pendekatan filosofi yang sulit diaplikasikan gitu, yang sulit diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang-orang yang awam lah. Nah, bahkan bisa dikatakan bahwa mustahil dari adanya aliran, mustahil bagi orang awam itu untuk untuk mengaplikasikannya. Nah, dari adanya pemahaman tentang tasawuf falsafi ini, muncullah beberapa ambigus dalam pemahaman tentang asal mula atau asal muasal adanya tasawuf falsafi ini. Nah, kemudian muncullah beberapa teori yang mengungkapkan asal mula adanya ajaran tasawuf, yang dimana yang pertama itu adalah tasawuf itu murni dari agama Islam. Nah, dan bukan dari pengaruh-pengaruh non-Islam. Nah, yang kedua itu adalah tasawuf itu adalah kombinasi dari ajaran Islam dengan non-Islam seperti Nasrani, Hindu, Buddha, dan filsafat-filsafat Barat. Nah, yang ketiga itu adalah tasawuf itu bukan dari ajaran Islam ataupun non-Islam, melainkan dari independen. Nah, itu saya jelaskan tentang pengertian dari sebuah tasawuf filsafi. Ya, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang berkembangnya tasawuf falsafi gitu. Nah, yang melatar belakangi berkembangnya tasawuf falsafi itu adalah perenungan ketuhanan kelompok-kelompok sufi pada waktu itu. Dapat dikatakan sebagai reaksi terhadap corak pemikiran teologis pada masa itu. Nah, di pihak lain, para filosof dengan tujuan menghubungkan antara agama dengan filsafat terpaksa mencopot sebagian dari sifat-sifat
Tuhan, sehingga Tuhan tidak mempunyai kreativitas lagi gitu. Nah, berkembangnya tasawuf falsafi ini juga sebagai jalan dan latihan untuk mewujudkan kesucian batin dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga menarik perhatian para pemikir muslim yang berlatar belakang teologi dan filsafat. Nah, dari kelompok inilah tampil sejumlah kelompok-kelompok sufi yang filosof atau filosofis yang sufi gitu. Konsep-konsep mereka disebut dengan tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikirannya yang kaya dengan pemikiran filsafat lah. Nah, ajaran filsafat yang paling banyak dipergunakan dan dianalisis atau dianalisa tasawuf adalah pemahaman tentang emanasi atau neoplotinus, yaitu pemahaman tentang pemanduan antara filsafat dengan tasawuf. Nah, pertama kali dimotori itu oleh para filsafat atau filsuf muslim yang pada saat itu mengalami Helenisme pengetahuan. Nah, misalnya filsuf muslim yang terkenal, filsuf muslim yang terkenal yang membahas tentang Tuhan dengan menggunakan konsep-konsep neopolitisme ialah Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini adalah orang yang pertama kali atau filsuf muslim yang pertama kali membahas tentang Tuhan dengan menggunakan konsep neoplotisme. Nah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang konsep tasawuf falsafi. Nah, konsep tasawuf falsafi yang pertama itu ada namanya hulul. Nah, hulul ini banyak sekali pengertiannya. Nah, pengertian hulul secara singkat yang pertama itu dapat dimaknai bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu. Artinya yaitu manusia yang telah dapat membersihkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan melalui fana dan ekstasi. Nah, ada juga pengertian hulul, yaitu salah satu konsep dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara kholik dan makhluk. Nah, ada juga pengertian hulul yang lain, yaitu hulul adalah sebuah interaksi kata, dan ini menyiratkan bahwa berdiamnya sang ilahi dalam manusia yang merupakan masuknya satu hal ke hal yang lain. Nah, konsep tasawuf falsafi yang kedua itu ada namanya wahdah al-wujud. Nah, wahdah al-wujud ini diartikan sebagai penyatuan eksistensi dalam penyatuan zat, sehingga yang ada atau segala yang wujud Tuhan atau Tuhan telah bersatu dengan alam atau segala sesuatu. Nah, ada pula pengertian tentang wahdah al-wujud, yaitu faham yang lain atau faham yang disusun oleh Ibnu Arabi. Konsep tasawuf falsafi yang ketiga itu adalah ada namanya al-wahdan yang ketiga itu ada namanya ittihad. Nah, ittihad ini berarti adalah disebutkan dalam sufi terminologi. Ittihad ini berarti penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. Nah, ittihad ini juga merupakan doktrin yang menyimpang, yang dimana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antara dua eksistensi. Nah, kata ini berasal dari kata wahdi atau wahdan lah, atau yang berarti tunggal. Nah, jadi ittihad artinya bersatu. Nah, manusia dengan Tuhan.
tokoh pembawa faham Ittihad ini adalah Abu Yazid Al-Bustami. Nah, konsep tasawuf falsafi yang keempat itu ada namanya al-wahdan al-syuhub. Nah, konsep al-wahdan al-syuhub ini merupakan ajaran tasawuf yang mirip dengan faham al-wahdah al-wujud. Nah, oleh karena itu sebagian pengamat berpendapat bahwa doktrin ini juga mendapat pengaruh dari Ibnu Arabi. Nah, al-wahdah asyuhud ini agak mirip-mirip dia sama al-wahdah al-wujud. Nah, yang terakhir itu ada namanya al-fana. Nah, al-fana ini adalah kemampuan dan kepekaan menangkap yang bersifat materi atau indrawi. Nah, sedangkan materi itu seperti jasad lah. Nah, manusia yang tetap utuh dan sama sekali tidak hancur. Jadi yang hilang hanyalah kesadaran akan dirinya sebagai manusia. Nah, dalam proses al-fana ada 4 situasi getaran psikis yang dialami oleh seseorang manusia, yaitu ada namanya al-sakar, al-satohat, al-zawal, dan yang terakhir itu ada namanya al-hijab dan golab asyuhud. Apabila dilihat dari kajian psikologis, maka akan terlihat suatu karakteristik fana mistis, yaitu hilangnya kesadaran dan perasaan. Dengan demikian terlihat bahwa fana adalah kondisi instruktif di mana seseorang beberapa saat kehilangan kesadarannya terhadap egonya atau terkesima. Ya, baik, bagian yang keempat itu ada karakteristik tasawuf falsafi. Nah, karakteristik tasawuf falsafi ini antara lain itu yang pertama adalah latihan rohaniyah dengan rasa intuisi, introspeksi diri dan timbul dari dirinya sendiri. Nah, kedua itu adalah iluminasi atau hakikat yang tersingkap dalam alam gaib. Nah, misalnya sifat-sifat Rabbani, Ar-Rasyi, Kursi, malaikat, wahyu, kenabian, ruh, hakikat realitas, segala yang wujud gaib maupun yang nampak. Dan susunan yang komsus, yaitu atau kosmos, susunan kosmos, terutama tentang penciptanya serta penciptaannya. Yang ketiga itu adalah peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluar biasaan. Nah, yang terakhir itu ada penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar, yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya atau menyetujuinya atau menginterpretasikannya. Nah, baik, yang terakhir yang kelima itu ada nama-nama tokoh dari tasawuf falsafi. Antara lain yang pertama itu ada namanya Al-Hajjaj, yang kedua ada namanya Abu Yazid Al-Bustami, nah yang ketiga itu ada namanya Ibnu Arabi, nah yang keempat itu ada namanya Al-Jilli, dan yang terakhir itu ada namanya Ibnu Sabi'in. Ya, baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tasawuf Syi'i. Nah, tasawuf Syi'i ini adalah tasawuf yang beranggapan bahwa manusia akan menunggal dengan Tuhannya karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Hal ini sebagaimana tasawuf falsafi, di mana Al-Hajjaj adalah salah satu tokoh dari tasawuf filsafat, memformulasikan teorinya dalam doktrin hulul, yakni perpaduan insan dengan Tuhan secara rohaniyah dan makhluk dengan Al-Khaliq. Nah, oleh karenanya tasawuf Syi'i disebut-sebut mempunyai kesamaan dengan tasawuf falsafi. Pada tasawuf Syi'i, dengan penghormatan berlebihannya kepada Ali bin Abi Thalib dan sebagai imam pertama kaum Syiah,
mereka menggabungkan dua jenis otoritas di atas dalam satu pribadi. Ya baik, adapun karakteristik dari tasawuf Syi'i ini, yang pertama itu antara lain adalah ajarannya itu lebih didasarkan atas ketajaman pemahaman dalam menganalisis kedekatan manusia dengan Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah lebih mengedepankan konsepsi keimanan. Nah, karakteristik tasawuf Syi'i ini yaitu ada dua yang tadi itu. Adapun tokoh-tokoh tasawuf Syi'i itu ada tiga. Yang pertama itu ada namanya Ibnu Khaldun, yang kedua ada namanya Az-Zumardi, nah Az-Zumardi Azra, dan yang terakhir itu ada namanya At-Tabatabai. Yang baik, yang terakhir itu adalah tasawuf Sunni. Nah, tasawuf Sunni adalah tasawuf yang alirannya ini aliran sufi. Nah, yang berpendapat bahwa ajaran tasawufnya selalu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, atau dengan kata lain, tasawuf aliran ini akan selalu berpatokan pada syariat. Nah, aliran ini tumbuh dan berkembang pada abad ke-5 Hijriyah. Aliran tasawuf Sunni ini mendapat sambutan seiring dan berkembangnya aliran teologi. Nah, adapun beberapa ciri-ciri dari aliran tasawuf Sunni. Yang pertama itu adalah melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu tidak menggunakan terminologi sebagaimana terdapat pada ungkapan syahadat. Yang ketiga itu adalah lebih bersifat mengajarkan dualis dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang keempat itu adalah kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Dan yang terakhir itu adalah lebih terkonsentrasi pada pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan dan langkah tahli atau tahli dan tajalli. Nah, yang terakhir itulah tokoh-tokoh dari tasawuf Sunni ini adalah, yang pertama itu adalah ada Hasan Al-Basri, yang kedua itu adalah Rabi'ah Adawiyah, yang ketiga ada Zu Al-Nun Al-Misri, dan yang keempat itu Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.